Sorry, saya tidak di-endorse. Saya beli sepatu ini 625.000 di toko online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rere. Sahabat pejalan, sebelum membeli peralatan outdoor, apa yang menjadi pertimbangan dari teman-teman? Apakah merek, kualitas, model, atau harga? Atau keempat-empatnya? Mereknya dulu, kemudian lihat modelnya yang bagus, yang menurut Anda bagus, kemudian mereview kualitasnya, kemudian membandingkan dengan merek-merek yang lain yang sepadan dengan produk tersebut. Kemudian setelah head to head baru mempertimbangkan harga mana yang lebih murah. Mungkin ada yang seperti itu. Atau harga tidak penting, yang penting merek dan kualitas. Ada juga yang seperti itu. Saya sendiri hampir 10 tahun ini sudah tidak pernah lagi membeli sepatu outdoor, sepatu gunung. Ya karena saya tidak pernah lagi naik gunung, tapi sebagian besar aktivitas saya masih saya lakukan di alam terbuka yang tentu menggunakan outdoor equipment seperti sepatu outdoor dan semacamnya. Tapi bagi saya ya masuk hutan, camping, susur sungai dan sebagainya tidak mementingkan atau tidak memprioritaskan, tidak harus memakai sepatu gunung selama ini ya. Yang penting nyaman buat saya, nyaman saya pakai, aman, sudah terserah pakai sepatu apa. Bahkan beberapa kali saya justru memakai sepatu boot anti air. Nah, sampai suatu ketika tahun lalu, kalau tidak salah bulan Juli, bulan Agustus, saya melihat produk sebuah produk sepatu di toko online. Ada dua hal yang membuat saya langsung eh, ingin lebih tahu tentang sepatu tersebut. Yang pertama modelnya, yang kedua harganya. Modelnya oke lah. Selama ini banyak saya kurang kurang suka dengan sepatu-sepatu gunung, model sepatu gunung yang selama ini yang desainnya terlalu rame, terlalu apa ya, warnanya rame, modelnya rame, jahitannya rame. Saya tidak terlalu suka dengan model sepatu yang seperti itu. Jadi modelnya dan harganya. Harganya eh, cukup murah, relatif murah lah bagi saya, 625 waktu itu. Nah, akhirnya dari dua dua hal ini, model, warna dan eh, harganya, akhirnya saya mencari lebih tahu tentang sepatu itu. Em, Membaca banyak referensi tentang sepatu itu, menonton reviewnya, dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli sepatu Moxwear. Kenapa saya memilih Moxwear? Yang akhirnya setelah hampir 10 tahun saya membeli sepatu gunung lagi, sepatu outdoor lagi, karena sepatu ini, karena produk ini. Kenapa? Yang umum sih yang pertama bahwa Moxwear ini adalah produk asli 100% produk anak negeri. Yang kedua, pabriknya itu sudah ada di Indonesia. Jadi saya dengar-dengar sih hanya sepatu Moxwear ini yang eh, punya pabrik sendiri di dalam negeri. Yang selanjutnya adalah eh, murah dengan kualitas yang seperti kualitas premium menurut saya. Nanti kita bahas spesifikasinya. Sepatu premium tapi dengan harga 625 itu menurut saya sangat murah dibanding sekelasnya yang seperti ini dijual rata-rata 1 juta ke atas. Kemudian bahan-bahannya
mereka bisa jamin bahwa 100% bahan dalam negeri. Bahkan beberapa di antaranya bahannya adalah bahan lokal yang kemudian diekspor, yang kemudian dipakai juga untuk bahan sepatu untuk merek-merek di luar negeri. Selanjutnya ya kenapa murah? Ternyata ya itu tadi karena mereka punya punya pabrik sendiri, produksi mulai dari hulu sampai hilir, produksi dari A sampai Z itu semua diproduksi oleh mereka. Jadi mungkin beberapa produk sepatu yang lain solnya dibuat di mana, eh, lidahnya dibuat di mana, eh, terus yang lain bagian lain dibuat di mana. Untuk Moxaware ini konon semua dibuat mulai A sampai Z sampai jadi seperti ini mereka produksi sendiri. Jadi ya wajar aja mereka memberi harga yang seperti ini. Nah, kenapa saya pilih ini? Kita bahas satu-satu. Uh, ini menurut review yang saya baca ya. Saya pakai dulu kayaknya. Ini baru tiba 2 hari yang lalu dan saya baru sempat membuka. Masih baru. Ini. Oh iya, tadi satu lagi. Ada 2 lagi. Mereka sepatu ini sepatu waterproof. Ya. Apakah semuanya nanti kita jelaskan. Kemudian ini, mereka memberi jaminan garansi 1 tahun. Hanya satu merek sepatu di Indonesia yang berani memberi garansi. Kalau ada kerusakan selama dalam 1 tahun itu mereka bisa kita kirim ke mereka, mereka akan perbaiki. Oke, sebelum saya jelaskan satu-satu, yang selama ini saya cuma membaca, cuma mendengar, melihat, saya harus rasakan sendiri. Nyaman sih. Oke. Kita bahas satu. Kita mulai dari bagian luar dulu. Ini katanya sih bahan kulit sapi dan kuda terbaik yang mereka miliki. Bahan ini juga adalah bahan yang diekspor ke luar negeri untuk digunakan oleh merek-merek sepatu di luar negeri. Produk anak negeri, produk lokal. Kemudian ditumit, bagian tumit. Oke. Ini ada lapisan mesh yang dengan kualitas terbaik. Kemudian di dalamnya ada foam yang lembut. Jadi ini agak tebal di belakang di bagian tumit. Jadi meskipun kita tidak pakai kaos kaki, ini akan menghindari cedera, menghindari friksi. Karena meshnya tadi, bahan meshnya dan yang membungkus foam itu lembut dan tebal. Jadi meskipun kita tidak pakai kaos kaki, ini tetap nyaman. Kemudian di depan ada cup untuk melindungi jari-jari, sangat kuat. Kemudian outsole-nya ini full rubber. Ini betul-betul karet, teman-teman. Ini betul-betul karet, semua karet. Tidak ada campuran yang seperti merek-merek yang lain ada yang campuran plastik. Ini betul-betul full rubber. Kenapa ini penting? Ini bisa menghindarkan kita dari ini lentur tapi kuat. Untuk bahan karet ini lentur tapi kuat. Kemudian outsole-nya ini ada 3 lapisan. Jadi di dalam ada membran, kemudian ada foam di dalamnya, terus dilapisi sama mesh. Nah, paling bawah dilapisi sama
sol yang full rubber. Nah, eh, istilahnya kalau kami kembang-kembang bunga-bunga dari sepatu ini. Ini didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan kita dalam berada saat menginjak medan atau material atau tanah atau batu yang licin. Ini menggigit banget ini. Nah, di depan ini kalau kita mendaki, giginya ini di depan ini ada gigi, jadi memudahkan kita untuk mencengkram eh, tanah atau batu yang licin. Itu kalau mendaki, kalau kalau menanjak. Kalau menurun, teman-teman di sini di belakang ini ada sistem rem. Jadi kita bisa merem dari tumit. Nah, seperti ini. Di sini ada didesain sedemikian rupa lah sehingga eh, memudahkan kita untuk mengerem saat di penurunan. Uh, Sangat bagus sih. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya jelaskan waterproof tadi. Jadi memang di dalam ini ada lapisan membran, teman-teman. Lapisan membran yang membungkus seluruh bagian kaki tumit ke bawah. Jadi batasnya itu dari sini. Ya, ini lidah, ujung lidah sini. Ini melingkar sampai ke sini. Jadi sekitar 10 cm dari dasar. Saat kita menyeberangi sungai yang alirannya mungkin airnya 5 cm atau di bawah 10 cm, kita bisa merendam sepatu ini. Dan ini memudahkan kita membuat kita nyaman, membuat kaki kita nyaman meski di saat kita berada di lingkungan atau di tanah yang lembab basah. Overall saya puas dengan sepatu ini. Jadi teman-teman, itu alasan saya kenapa saya membeli sepatu ini. Yang tadi ya bukan cuma sekedar model ternyata, tapi memang yang pertama saya melihat model dan harganya. Sekali lagi, eh, sepatu dengan kualitas yang seperti ini, waterproof, bahannya bagus, garansi 1 tahun, hanya dijual 625.000. Sangat terjangkau menurut saya dibanding sepatu dengan sekelas ini dengan merek kakak-kakaknya Eiger, Consina dan lain sebagainya, dengan bahan yang seperti ini dijual jauh di atas harga 625.000. Mudah-mudahan ini bisa memberi referensi, memberi informasi. Sorry, saya tidak di endorse. Saya beli sepatu ini 625.000 di toko online. Saya tidak di endorse, tapi menurut saya ini sangat recommended, teman-teman. Silahkan beli. Mau beli Moxawear yang new reality atau ada beberapa lagi varian yang lain. Kalau ini adalah yang termahal, 625, di bawahnya ada 500, 550 atau berapa ya? Ada 375, ada 300, ada 400. Masih banyak di bawahnya. Ini yang termahal, yang premium. Jadi sekali lagi silakan yang mau beli, sesuaikan dengan kondisi dompet Anda dan kebutuhan Anda. Catatan, sepatu Moxawear sangat recommended. Sangat saya anjurkan buat teman-teman untuk beli. Ini bukan endorse ya, ini bukan endorse. Silakan yang mau beli, silakan beli di toko-toko online kesayangan Anda. Sekian dari saya, mudah-mudahan berguna buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.